Ya, saya harap teman-teman telah menerima video mengajar pertemuan kita di minggu lalu ya. Sudah saya serahkan ke Bang Saiful. Semoga nanti bisa diulang-ulang bagi yang terlewat gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita berhentinya sampai di nomor 5 ya. Kemarin kita sampai pada kesepakatan bahwa jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini berdasarkan gambar grafik di nomor 2 ini ya, grafik rata-rata temperatur bulanan dan total curah hujan bulanan di kota ini, yang paling masuk adalah di temperate grassland ya, karena pertama curah hujannya paling tinggi. Menurut grafik yang kedua adalah curah hujan itu ini sekitar di bawah 120 ya, berarti di sekitar sini nih. Kemudian untuk suhunya, untuk temperaturnya itu dia mulai dari minus 5 lebih kurang, minus 6 lebih lagi ya, minus 4 atau minus 3, kemudian sampai paling tinggi itu 25 derajat Celcius lebih kurang. Maka yang memenuhi itu adalah bagian temperate grassland. Ya, sepakat ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita ke soal nomor 6. Ini juga kalau tidak salah sudah ya kita bahas kemarin, karena sama soalnya dengan soal nomor 1 ya. Kita ditanyakan masalah perilaku. Kata kuncinya adalah adanya reward atau hadiah dan punishment atau hukuman. Maka jawabannya kemarin apa? Masih ingat jawabannya yang mana? Masih Pak, C. C jawabannya Pak. C. Parental imprinting. Iya Pak. B Pak, B. Classical kondisional. B Pak. Iya, B. lupa nih. Apa biasa. Iya, sebentar saya buka materinya. Kemarin sedikit saja. Kalau imprinting kata kuncinya apa? Berlangsung pada masa-masa kritis ya, masa-masa pertumbuhan perilaku hewan kemarin ini. Jadi cara paling mudah untuk menghafal suatu konsep itu adalah cari karakteristiknya ya. Kalau kita lihat tadi untuk perilaku yang terjadi berdasarkan reward and punishment itu adalah nih, classical conditioning, perilaku di mana hewan akan terbiasa untuk melakukan tindakan tertentu karena adanya hadiah. Jadi kan sebenarnya teori mengapa sebagian orang atau ahli melihat manusia itu lebih dekat kekerabatan kepada hewan pada tumbuhan, selain karena struktur selnya memang lebih cenderung mirip pada sel hewan, pola perilakunya juga untuk karakter, sifat, mental juga dekat dengan hewan ya. Kan biasa kita di kehidupan sehari-hari ya, anak-anak itu kalau dikasih hadiah mau dia belajar. Kalau dipukul, kemudian dimarahin, dijewer, dia akan takut. Jadi itu sebenarnya juga terjadi pada hewan, dari reward and punishment. Jadi kalau kata kuncinya reward and punishment, jawabannya adalah classical conditioning. Nah, sementara kalau imprinting itu ini dia kata kuncinya, dia terjadi pada masa-masa kritis. Nah, satu lagi ada yang namanya apa? Imitasi ya, yang sering juga muncul di soal. Kalau imitasi itu dia menirukan, tapi dia pada usia tidak kritis lagi. Artinya si hewannya itu sudah besar, dia meniru sesuatu hewan lain, hewan jenis lain, itu namanya imitasi. Kalau operant conditioning itu ada kata kuncinya di soal trial and error.
Ya dia coba-coba ya. Jadi kalau udah jumpa kata kunci itu maka jawabannya operan conditioning. Itu jawaban saya. Kalau jawabannya berbeda dengan yang lain yang ada masalah. Ya, nanti kita coba lihat lagi. Saya tidak punya kunci jawaban, jadi saya jawab berdasarkan ilmu yang saya punya. Kita ke nomor 7 ya, karena kita nanti nggak selesai nih mau bahas. Nomor 7, boleh satu orang yang dari Aceh Utara, coba dibaca soalnya. Malu-malu nih, ayo dari Aceh Utara, silakan dibaca. Biar nggak sepi kali kita nih. Soalnya Ya, soalnya aja. Silakan Kak. golongan darah setiap orang tidak sama. Ya, Mengetahui golongan darah berguna untuk merencanakan masa depan dan mencegah berbagai komplikasi. oke. Jika dalam suatu populasi penduduk terdapat golongan darah O sebanyak 16% dan golongan darah A sebanyak 20%, maka persentase populasi penduduk yang bergolongan darah B dan bergolongan darah AB sebanyak. Oke, terima kasih Khairatul Azmi, Mandua Aceh Utara. Khaira, kira-kira ini topiknya dia bahas tentang apa ya? Topiknya tentang apa ya? Darah golongan Golongan darah. Oke, bagus. Sistem golongan darah, sistem ABU ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira untuk menyelesaikannya ini kita pakai rumus apa ya? Ada hukum namanya hukum Hardy-Weinberg. Pernah dengar? Enggak, Pak. Belum, Belum ya. Ya, bagus. Ini Safril menjawab di chat ya, hukum Hardy-Weinberg, benar. Nah, teman-teman ya, ini ya, saya ditugaskan untuk membimbing. Ya, jadi saya harus mengakomodir semua kebutuhan teman-teman. Jadi saya tidak akan terlalu cepat maupun terlalu lambat. Jadi sedang-sedang saja. Nah, tujuannya supaya semua mendapat hak yang sama, karena semua bayar kan. Jadi supaya hak sama. Oke, kita mulai pelan-pelan ya. Kalau mau jawaban cepat ya, jawaban cepat gampang saja. Kan kalau sistem golongan darah ABU itu kan dia ada 4 golongan darah ya. Saya kasih lihat ininya dulu ya, biar kelihatan. Ini ya, kita nggak usah ke Hardy-Weinberg dulu, kita coba perhatikan goda ABU dulu. Nah, jadi nanti hukum Hardy-Weinberg itu bisa kita terapkan pada berbagai kasus, mulai dari golongan darah, albino, buta warna, hemofilia, kemudian kemampuan merasa dan tidak dapat merasa, banyak. Jadi tinggal kita pakai saja rumusnya. Nah, sekarang kita fokus ke soal dulu. Karena dia bahas tentang golongan darah, saya mulai dari sini. Teman-teman, berdasarkan sistem golongan darah sistem ABU, jika karyanya Karl Steiner namanya ya, beliau mengelompokkan orang ke dalam 4 golongan darah. A, B, AB, dan O atau 0. Jadi dasarnya adalah orang kalau di dalam darahnya itu ditemukan aglutinogen A, aglutinogen nama lainnya adalah antigen. Ya, dia adalah protein yang terdapat di dalam eritrosit atau sel darah merah. Nah, jadi orang yang bergolongan darah A itu ketika diselidiki di sel darah merahnya itu, di eritrositnya ditemukan aglutinogen tipe A, dan di plasma darahnya ditemukan agglutinin atau zat anti beta. Nah, untuk genotipnya dia ada 2 macam, bisa IA untuk alel homozigot ya. Ingat ya, homo itu kan sama. Homozigot sama bentuknya, dan untuk yang heterozigot IA-inon. Teman-teman mungkin sudah ada yang sudah baca ya, terkait dengan golongan darah ini tergolong ke dalam alel ganda. Alel adalah pasangan gen. Umumnya kan dia hanya tidak ganda, misalnya albino.
A besar itu homozigot dominan untuk yang normal, ya kan? A besar, A kecil itu untuk albino adalah heterozigot, itu normal heterozigot. Penderitanya adalah A kecil itu baru penderita albino. Nah, untuk golongan darah sistem ABU ini dia tergolong alelnya alel ganda, sehingga pasangannya itu bukan sepasang, tapi dia ada 3 gen yang terlibat, yaitu IA, IB, dan I0. Saya lanjutkan ya. Untuk golongan darah B, itu adalah orang yang ketika darahnya diuji, dia memiliki agglutinogen B dan memiliki zat anti atau agglutinin alfa. Genotipnya bisa berupa IB-IB untuk yang homozigot, dan untuk yang heterozigot bisa IB-I0. Cara mudahnya gimana? Mau tahu kita abang itu, kakak itu dia golongan darahnya A, A-nya homo atau hetero. Gampang aja, misalnya gini, dia golongan darahnya A kata dokter, si suami A, kemudian si istri golongan darahnya B, punya anak, anaknya bergolongan darah O, maka bisa dipastikan si abang dan si kakak masing-masing golongan darahnya A-nya hetero, si kakaknya B-nya hetero. Karena bisa muncul anaknya I0 gitu ya. Baik. Kalau yang golongan darah AB itu karena ditemukan agglutinogen alfa dan beta pada eritrositnya A dan B. Namun pada agglutinin tidak ditemukan ya. Jadi di plasma darahnya itu tidak ditemukan zat anti apapun. Makanya saya kosongkan. Nah, genotipnya adalah IA dan IB. Gen IA dan gen IB itu sama kuat, maka dia muncul sifat baru namanya AB. Jadi tidak ada yang dominan dan resesif. Nanti yang paling lemah di antara ketiga gen ini, gen penentu ini adalah yang I0. Nah, I0 kalau jumpa dengan A kalah, dia tertutup dia. Jumpa dengan B kalah dia. Dia akan muncul I0 itu golongan darah U kalau ketemu sesamanya. Maka orang yang bergolongan darah U itu dia tak memiliki agglutinogen. Di eritrositnya itu tak ditemukan protein itu, agglutinogen ya. Tapi pada zat antinya, pada plasma darahnya ditemukan agglutinin ya, A, alfa dan beta. Genotipnya berupa I0. Sekarang saya mau ngetes ini, siapapun boleh jawab ya, boleh di chat boleh, supaya nggak ribut. Setiap golongan darah mana yang disebut sebagai resipien universal? Boleh di kolom chat, boleh kalau mau jawab. Cepat-cepat. Golongan darah mana yang dikenal sebagai resipien universal? Oke. Yang pertama jawab Safril, Abi. Benar, jawaban Safril benar. Resipien universal itu adalah golongan darah AB. Resipien artinya penerima. Jadi menurut Karl Steiner, golongan darah AB itu dia bisa terima dari mana aja. Bisa terima darah dari mana aja. Mengapa? Karena dia tak punya agglutinin. Jadi dalam transfusi darah, untuk si penderita atau si yang sakit ya, si yang butuh darah itu, pertama kali dilihat adalah zat agglutinnya apa. Jadi ketika dia tidak punya zat agglutinin, dia nggak punya zat anti, maka tidak akan terjadi penggumpalan darah kalau dia dimasuki darah tertentu. Ya, jadi tidak terjadi agglutinasi namanya penggumpalan. Sebaliknya, golongan darah O dikenal dengan istilah donor universal. Karena dia bisa dikasih kemanapun. Jadi untuk donor itu dilihat adalah ada tidaknya agglutinogen. Ya. Jadi dia bisa dikasih kemanapun. Walaupun dalam prakteknya dokter akan menyarankan cari golongan darah yang sama dan kalau bisa dari keluarga terdekat, ya, sedarah, satu keluarga saudara kandung, dari ayahnya atau dari ibunya, dari pamannya. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya penolakan, ya, atau terjadi nanti ada penggumpalan dan seterusnya. Baik, segera cukup clear untuk golongan darah. Sekarang kita mulai terapkan hukum Hardy-Weinberg.
Kayaknya soal ini juga lumayan sering muncul saya lihat. Dari zaman saya dulu SMA sampai sekarang masih keluar soalnya. Jadi, bicara masalah populasi, bicara masalah evolusi, bicara masalah genetik, sering dikaitkan dengan hukum si Hardy dan Weinberg. Mereka mengatakan bahwa frekuensi gen maupun alel pada suatu populasi itu cenderung tetap. Ya, maka dia katakan hukum ini bisa berlaku, bisa dipakai selama memenuhi beberapa syarat. Misalnya yang pertama populasinya sangat luas, populasinya besar, ya banyak. Yang kedua terjadi perkawinan secara acak. Artinya nggak milih-pilih, oh saya mau yang mancung, saya mau yang tinggi, saya enggak. Tapi perkawinan di populasi itu perkawinannya secara acak. Apalagi dia bilang, yang ketiga tidak terjadi mutasi, tidak ada perubahan genetik. Yang keempat tidak terjadi migrasi. Jadi memang dia terisolasi di wilayah seperti itu. Nah, di kondisi-kondisi seperti itu rumus ini bisa dipakai. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah Anda jangan terjebak dengan simbol ya. Karena di sekolah bisa simbolnya bisa PQR, bisa ABC. Jadi jangan terjebak dengan simbol. Rumusnya adalah gen dominan, saya kasih simbol dengan A besar, ditambah dengan gen resesif sama dengan 1. Nah, kalau kita buat dalam faktorial, berarti A besar tambah A kecil dikuadratkan sama dengan 1. Turunannya menjadi, ini matematika ya, A kuadrat tambah 2A besar A kecil tambah A kecil kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang kita terapkan. Oke, untuk menjawab soal yang tadi, bentar, yang tadi itu, nah, ini karena mungkin levelnya masih kabupaten ya, jadi bisa langsung kita jawab tanpa masuk terlalu dalam ke Hardy Weinberg. Tadi kan adik-adik sudah tahu nih bahwa ada 4 golongan darah di sistem ABU, A, B, AB, dan O. Di soal sudah diketahui persen dari golongan darah O, kemudian persen dari golongan darah A. Yang ditanya adalah persentase populasi penduduk yang bergolongan darah B dan AB. Berarti kan sisanya nih. Kalau tadi bilang semuanya itu sama dengan 1, berarti kan dia 100% gitu ya. Jadi 20% tambah 16% berapa? 36%. Tinggal sisanya, ya udah sisanya berapa? 64. Tapi kita nggak boleh puas di situ, karena saya yakin soalnya akan lebih sulit lagi. Nah, sekarang saya tanya, ya, kalau sudah tahu 64 yang B dan AB, pertanyaannya adalah berapa untuk yang B, berapa persentase untuk orang bergolongan darah AB di populasi ini? Persennya berapa? Apakah bisa langsung dibagi 2? 64 bagi 2, 32? Tidak kan? Nah, sekarang kita lihat ya. Ini supaya nanti kalau muncul soal tentang ini Anda sudah paham. Mau diputar-putar soalnya Anda bisa jawab. Kita kembali ke yang tadi. Nah, oke. Jadi rumus Hardy Weinberg ketika kita pakai untuk kasusnya golongan darah ABO, dia bisa jadinya seperti ini. Nah, saya buat permisalan supaya lebih mudah ngetiknya ya. Jadi misalnya A itu gen IA kita simbolkan dengan P, P dengan Q, I0 dengan R. Maka P tambah Q tambah R dengan 1. Ya sama kayak yang di atas tadi ya rumusnya ya. Kemudian kalau kita faktorialkan P tambah Q tambah R dikuadratkan dengan 1, hasilnya seperti ini Dan. Ini matematika ya, P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat tambah 2PQ tambah 2PR tambah 2PR dengan 1. P kuadrat berarti IA ya. IA artinya golongan darahnya A gitu ya. Kalau Q kuadrat sama dengan IB golongannya B. R kuadrat sama dengan I0 itu dia untuk siapa? Untuk yang U. 2PQ untuk siapa? PQ, berarti IAIB. Ini untuk yang heterozigot, golongan darah PQ, AB, berarti ya. Ini untuk yang AB. Kalau PR untuk golongan darah A, yang heterozigot. 2QR untuk siapa? Golongan darah B yang heterozigot. Nah, maka turunannya seperti ini di bawah. Nah, itu dia. Nah,
Untuk yang U seperti ini, yang AB seperti ini, ya, dari rumus yang di atas ya. Ini semalam saya pelan-pelan saya tulis supaya lebih cepat kita belajar hari ini, dan teman-teman bisa perlahan melihat bagi yang belum pernah belajar tentang Hardy-Weinberg bisa mudah mengikuti. Untuk golongan darah A, karena dia ada dua macam, ada yang homozigot IAIA dan heterozigot IAI0, maka dia menjadi P kuadrat ditambah 2PR. Ini dia, P kuadrat untuk yang homozigot ditambah 2PR. Nah, itu dia. Yang goda B juga sama, IB yang homozigot, IBI0 yang hetero, jadinya P kuadrat tambah 2PR. Masuklah ke soal. Contoh soal tadi kan. Nah, biasakan mulai dari yang sama, yaitu golongan darah U. Kan dia I0, kita bisa langsung cepat dapat. Jadi untuk yang U 16% dia bilang. Untuk yang A ada 20%. Mainkan rumusnya. Golongan darah U sama dengan R kuadrat. Ya, yang di atas tadi ya. Ini. Golongan darah U kan I0, berarti R kuadrat. Nah, berarti R kuadrat sama dengan ada 16% dari populasi itu. 16% sama dengan 0,16. Hilangkan kuadratnya supaya dapat berapa nilai untuk gen R-nya saja. Bukan R kuadrat, R-nya saja. Maka kita akarkan. Nih, akar dari 0,6 dengan 0,4. Kita sudah dapat satu angka. Untuk R, untuk gen R, berarti dapat angkanya 0,8. Kita lanjutkan. Golongan darah A tadi P kuadrat tambah 2PR. Ya, karena ada yang homozigot dan ada yang heterozigot. Nah, kemudian kita turunkan P kuadrat tambah 2PR sama dengan 20%. Seperti yang ditulis oleh soal. 20% sama dengan 0,2 atau 0,20 ya, sama saja. Nah, kemudian ada matematik sedikit ya. Dulu saya pikir saya masuk ke biologi, wah, saya terbebas dari matematika ya. Ternyata di biologi juga perlu matematika. Nah, kalau kita perhatikan kita harus pakai semua informasi yang ada untuk mencari jawaban. Maka kita gabungkan saja. Jadi golongan darah A ditambah golongan darah B. Apa jumlahnya tadi yang A? 20% tambah 16%. Ya, 16% adalah yang U. 20% dari yang A. Nah, sekarang kita masukkan Hardy-Weinberg-nya. P kuadrat tambah 2PR untuk yang A ya. Ditambah yang golongan darah U yaitu R kuadrat. Sama dengan, gimana dia nih? 20 tambah 16, 36%. Ini kan menjadi faktorial nih. Nah, jadi P kuadrat tambah 2PR tambah R kuadrat nih. Sama dengan 36% sama dengan 0,36 ya. Nah, ini bisa kita faktorialkan menjadi P tambah R. Saya punya tanda dulu sebentar. Kenapa? Nanti kalau diambil ya. Makasih ya. Nah, oke tadi ada iklan sebentar. Nah, saya gimana tadi? Oh iya ini. Jadi P kuadrat tambah 2PR tambah R kuadrat bisa kita buat dalam bentuk faktorial menjadi P tambah R dan kurung dikuadratkan. Betul ya? Sama ya? Sama ya? Sama dengan 0,36. Ini kita bisa teruskan P tambah R sama dengan kita akarkan supaya hilang kuadratnya nih hilang gitu ya. Maka P tambah R sama dengan 0,6. P tambah R, R-nya tadi berapa? R-nya 0,4. Ya kan? 0,4. Jika dimasukkan P tambah 0,4 sama dengan 0,6. P sama dengan 0,6 dikurang 0,4 dengan 0,2. Nah, R-nya dapat 0,4, P-nya dapat 0,2. Teman-teman, ini pelan-pelan makanya lama. Tapi kalau kawan-kawan sudah paham bisa lebih cepat gitu ya. Nah, yang penting paham dulu nanti bisa dikerjakan dengan cepat. Kembali ke rumus awalnya. P tambah Q tambah R sama dengan 1, ya kan? 0,2 tambah Q tambah 0,4 sama dengan 1. Sehingga Q tambah 0,6 ini 0,2 tambah 0,4 sama dengan 1. Q sama dengan 1,6, Q sama dengan 0,4. Barulah kita bisa tahu berapa persen populasi untuk penduduk bergolongan darah B dan yang AB. Ini dia kita masukkannya nih. Karena semua gen sudah diketahui angkanya berapa, tinggal dimasukkan saja untuk goda B. Ingat tadi, dia ada Q kuadrat tambah 2QR. Karena dia ada golongan darah B yang homozigot dan ada yang heterozigot. 0,4, terus yang masukkan aja angkanya ya. Ini kan 0,4 itu masukkan angkanya dikali-kali segala macam, tambah kurang kali bagi, belum dapat 8%.
Berarti kalau nanti soalnya dipersulit, dia tanya berapakah yang B, maka Anda sudah tahu jawabannya 48%. Begitu juga untuk yang golongan darah AB, bisa ketahuan. Mana yang AB? 2 PQ. AB, PQ. Nah, rumusnya dari mana? Dari di atas tadi ya, di Weinberg yang sudah kita olah tadi. 2 dikali 0,2 kali 0,4 sama dengan 0,16%. 16%. 48 tambah 16 berapa? 64. 64. Sesuai dengan jawaban kita, ya. Baik. Nah, nanti bagi yang baru pertama sekali belajar dari Weinberg, bisa diulang-ulang video ini supaya nanti bisa paham. Bagi yang sudah terbiasa, sudah sering bahas, pasti dia sudah bisa cepat, gitu ya. Itu untuk masalah Hardy Weinberg pada kasus golongan darah. Sistem A, B, O. Nanti kalau diubah ke masalah buta warna, hemofilia, dan lain-lain, caranya sama. Makanya saya bilang paham dulu, nanti bisa dipakai Hardy Weinberg pada berbagai macam. Kita lanjutkan. Saya minum dulu ya. Selanjutnya soal tentang apa lagi? Oke. Ini tentang kladogram ya. Kladogram itu nama lainnya pohon filogenetik. Ini juga langganan keluar. Kladogram. Ya, Anda lihat ada burung, buaya, kadal, kura-kura, mamalia. Ya. Di sini ada aves ya. Aves itu burung, ada mamalia. Kemudian kura-kura, kadal, dan buaya, kelompok besarnya adalah reptilia. Berdasarkan pohon filogenetik di atas, burung lebih dekat kekerabatannya dengan buaya. Burung dengan buaya dibandingkan dengan kadal. Benarkah pernyataan tersebut? Jawaban cepatnya apa? Benar. Ya. Benar karena buaya dan burung berbagi nenek moyang yang Sama. Ya, karena dia berasal dari titik yang sama ya, artinya nenek moyang yang sama. Kemudian coba kita lihat ada beberapa pembagian grup pada pohon filogenetik. Di sini di C dia munculkan ada namanya polyphyletic ya. Nah, dari kita coba angkat sedikit materinya. Ada 3 ya, ada 3 grup yang umum dijelaskan kait dengan kladogram ini. Nah, pohon filogenetik ini adalah pohon yang menjelaskan tentang hubungan kekerabatan dan proses evolusi yang terjadi pada berbagai makhluk hidup. Nah, saya buka sedikit materinya. Kladogram. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini kan kalian bisa lihat ya. Ada 3 grup ya. Pertama ada namanya monofiletik, ada parafiletik, dan polyfiletik. Cara paling mudah untuk teman-teman atau muncul lagi soalnya. Pertama, ingat saja yang masuk dalam kelompok, kalau parafiletik itu kelompok reptil ya. Jadi kalau Anda lihat ya, parafiletik itu dia mulai dari kelompok Lepidosauria ini, dia itu di sana termasuk ular ya, squamata, kelompok-kelompok ular. Kemudian ada Testudinata. Testudinata itu penyu ya, kura-kura dan kawan-kawannya. Kemudian ada krokodilia ya, krokodil, buaya, kecuali buaya darat kan, buaya darat ya maksudnya ke mamalia, buaya darat. Nah, kemudian kalau untuk yang monofiletik itu ya, untuk yang monofiletik itu ini tadi kuning-kuning nih. Nah, nih. Jadi yang termasuk situ misalnya Aves ya, Aves dengan ini, dengan krokodil, Aves dengan ini, seterusnya. Tapi kalau nanti krokodil dengan Testudinus itu parafiletik namanya. Nah, kalau mamalia dia sudah berbeda lagi karena dia sudah nanti masuk ke dalam masalah amniota ya. Amniota itu amnion, air ketuban atau selaput ketuban, amnion. Jadi kalau Aves dan mamalia grupnya adalah grup polyfiletik.
Cara paling mudah untuk parafiletik, ini ada, ingat saja dia adalah kelompok-kelompoknya si, apa yang saya bilang, reptil. Ini dia penjelasannya. Grup monofiletik adalah kelompok organisme dalam takson yang sama dan berasal dari nenek moyang yang sama. Mono, satu ya, jadi moyang yang sama. Sementara parafiletik adalah kelompok organisme dari nenek moyang yang sama, namun tidak mencakup seluruh organisme dalam takson. Contoh grup parafiletik adalah reptilia. Jadi kalau dikasih gambar ya, dikasih gambar ada ular, kemudian ada penyu, ada yang lain. Tanya di antara kelompok ini mana yang parafiletik? Cari aja yang sama-sama reptil, mereka masuk kelompok parafiletik. Kemudian untuk yang polifiletik itu misalnya yang paling mudah adalah kelompok-kelompok aves atau unggas yang dipasangkan dengan kelompok-kelompok dari mammalia. Ya, kita lanjut ya. Aman kan yang lain kan? Ini dia bilang, kenapa yang B salah? Dia bilang B ini salah karena kadal lebih dekat kerabatannya dengan buaya. Salah, nggak dekat mereka. Karena kan beda, nenek moyangnya beda. Nih, nenek moyangnya nih. Ini satu beda. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Kenapa yang C salah? C dia bilang benar. Oke, karena kadal dan buaya merupakan kelompok polifiletik. Salah. Harusnya apa? Parafiletik. Parafiletik. Kalau polifiletik di sini adalah burung sama mamalia. Tiga itu aja yang ingat. Jadi ada mono, para, polifiletik. Yang lainnya nanti kita bahas ya. Pusing kepala beres. Kita bahas dulu yang dekat-dekat dulu. Tapi masalah kladogram juga selalu muncul. Masalah filogenetik. Maka teman-teman harus baca. Mau harus baca. Kalau memang ada kita ingin sampai ke level nasional nanti ya. Kan lumayan tuh jalan-jalan membawa nama Aceh ke pentas nasional ya. Biasanya nanti kalau yang sudah sampai ke level nasional itu sertifikatnya itu bisa mempengaruhi dia lulus di kampus hebat. Kalian nanti kalau masuk FK Unsyah lebih mudah, masuk ITB lebih mudah. Kenapa? Dia melampirkan sertifikat juara Olimpiade Biologi Nasional. Baik, saya lanjutkan. Ini saya baca chat dulu, kira ada apa ya, pengen menjawab. Bagus, saya senang karena semuanya pada aktif ya. Aktif. Sekarang nomor 9. Kita masuk lagi istilah dendrokronologi. Ini ilmu yang menganalisis pertumbuhan lingkaran tahun. Nah, jadi kita bisa menentukan umur suatu pohon dari jumlah lingkaran tahunnya. Nah, lagi-lagi ini tidak memerlukan apa ya, pengetahuan dalam sekali tentang apa itu dendrokronologi, bagaimana prosesnya. Karena soal ini dia menjelaskan semuanya. Tinggal pintar-pintar kita melihat gambar. Nah, jadi kawan-kawan jangan duluan takut kalau dikasih gambar yang nyanyi nggak pernah baca nih. Karena kadang-kadang dia hanya menguji kemampuan kita dalam berpikir kritis dan prediktif. Kita lihat ya. Dendrokronologi merupakan ilmu yang menganalisis pertumbuhan lingkaran tahun. Oke, hal ini berguna dalam mempelajari perubahan iklim. Mempelajari pola iklim membutuhkan perbandingan suhu masa lalu dan sekarang. Ya, ada suhu ya. Kelompok ilmuwan memeriksa pertumbuhan lingkaran tahun dengan memeriksa cincin pertumbuhan runjung Mongolia. Runjung itu konus ya. Mungkin di kalau kita seperti pohon pinus, jadi bunganya itu seperti runjung ya. Ya kan kalau pinus itu pinus apalagi pinus cemara dia nggak punya bunga ya, dia itu konifer, jadi bunganya berupa runjung. Nah ini bukan bunga seperti pada dikotil dan monokotil gitu ya. Yang berasal dari pertengahan tahun 1500-an. Hasil penelitian tersebut disajikan dalam grafik di bawah. Nah, indeks yang lebih tinggi, ini poinnya, perhatikan. Ini kata kuncinya. Indeks yang lebih tinggi menunjukkan lingkaran tahun yang lebih lebar dan suhu yang lebih tinggi. Berarti ketika suatu masa suhunya tinggi akan ditandai oleh indeks yang lebih tinggi. Artinya lingkaran tahunnya juga akan lebih
bar. Itu poinnya ya. Kalian terlihat gambarnya. Oke, ini dari tahun 1600, 100, sempat turun, naik, turun, naik sedikit, turun, naiknya paling tinggi itu di tahun 1900 sampai tahun 2000 tuh lihat naiknya tuh, ekstrim sekali naiknya ya. Ini berarti mengindikasikan di tahun-tahun ini apa? Suhunya lebih tinggi, ya kan? Terusnya, berarti suhunya lebih tinggi di tahun-tahun akhir ini. Kemudian apa lagi? Berarti juga lingkaran tahunnya lebih lebar. Malah dia gambar lagi, tapi kan lingkaran tahunnya ini agak lebar-lebar kan? Yang di bagian sini sempit-sempit. Nah, ini berarti apa? Ini berarti suhunya cenderung lebih rendah di sini. Di tahun 1600-an. Di sini udah lebih lebar-lebar. Berarti lingkaran tahunnya lebih lebar dan suhu yang lebih tinggi. Artinya suhu lingkungan sekitar ya. Kita lihat pilihannya. Cermati beberapa pernyataan berikut ini. 1, dia bilang perubahan lingkungan menyebabkan indeks lingkaran tahun dalam 1000. Nah, dia bilang 1000 nih. Ini padahal dari 600 sampai 2000, cuma 400 tahun ini. Terus meningkat. Nah, benar atau salah pernyataan yang pertama? Iya, Kak. Kenapa salah, Kak? Kasih argumen lah, kita belajar berargumen. Salahnya di mana? Benar. Jangan takut. Apa-apa? Yang Benar. salah, sampaikan aja. Benar. Kenapa benar? Bingung juga. Ayolah, jangan sampaikan aja. Benar. Kenapa benar? Atau saya sebut namanya aja ya, biar jangan bosan lah. Saya aja yang mau cek. Lupa merecord lagi ya. Tadi udah terputus ya. Baik, saya ulang. Cermati beberapa pernyataan berikut ini. 1, jumlah mitokondria dalam sel berbeda-beda dipengaruhi oleh aktivitas sel. Benar atau salah? Benar ya, benar. Di mitokondria itu kan house of power, penghasil energi. Setelah diteliti memang sel-sel tubuh yang banyak melakukan aktivitas, dia akan memiliki lebih banyak jumlah mitokondria. Jadi dalam biologi itu ada konsep bentuk menyesuaikan dengan fungsi. Ya, jadi lengan yang sering digunakan dia akan lebih berotot, akan lebih kekar daripada lengan yang jarang difungsikan. Tentunya dia akan diikuti oleh keberadaan organel sel yang mendukung hal itu. Yang kedua, dalam peristiwa oogenesis hanya dihasilkan satu ovum fungsional, sementara peristiwa spermatogenesis dihasilkan 4 spermatozoa. Benar atau salah? Benar ya. Benar, Pak. Saya harap semua teman-teman sudah hafal luar kepala lah nih tentang proses oogenesis dan spermatogenesis. 1, pembentukan ovum yang berlangsung di ovarium. 1 lagi pembentukan sperma yang dilakukan di tubulus seminiferus testis. Ya, jadi anak olimpiade itu bukan levelnya lagi hafal pembentukan sperma di mana, di testis, nggak lagi gitu, tapi sudah lebih dalam. Tubulus seminiferus testis. Saya kasih gambar sedikit supaya ada gambaran bagi yang belum hafal itu ya. Ini dia. Nah, bagaimana peristiwa spermatogenesis dan oogenesis berlangsung. Jadi pada spermatogenesis ada pembelahan mitosis dan meiosis di sana ya. Kemudian akan dihasilkan 4 sperma fungsional. Artinya dia siap membuahi. Sebagai tambahan informasi, sperma itu ada 2 macam ya. Ada sperma yang membawa kromosom X, ada sperma yang membawa kromosom Y. Jadi kalau kita perhatikan jumlah kromosom, waktu dia masih di spermatogonium itu masih 2N, masih diploid ya. Kalau ini punya manusia, berarti dia masih memiliki 46 buah kromosom atau 23 pasang kromosom. Ya. Rumusnya misalnya 44 autosom tambah XY kalau laki-laki, ya kan? Kalau di oogonium dia 44 autosom tambah 2
gonosom, yaitu X dan X. Sampai di spermatozoa dia sudah memiliki tinggal setengahnya, tinggal N saja. Maka dia disebut dengan haploid, ya, tinggal 23 kromosomnya. 22 autosom tambah 1 kromosom kelamin. Bisa X, bisa Y kalau pada sperma. Sperma yang mengandung gonosom itu kromosom kelamin, ya. Jadi kromosom terbagi dua nih. Ada kromosom tubuh namanya autosom, ada kromosom kelamin namanya gonosom. Ya, gonosom atau kromosom kelamin dia terbagi atas kromosom X dan Y. Spermatozoa yang mengandung kromosom X dikenal dengan nama ginospermium. Saya ulangi, ginospermium. Bila dia yang duluan membuahi ovum, maka anak yang lahir akan perempuan, ya, wanita. Sebaliknya, kalau sperma yang mengandung gonosom Y, gonosom Y, dia namanya adalah androspermium. Saya ulangi, androspermium. Dari kata andri itu artinya jantan, ya, laki-laki. Jadi kalau dia yang duluan membuahi ovum, maka anaknya akan laki-laki. Maka teman-teman nggak usah heran kalau ada keluarga, anaknya 8, semuanya laki-laki. Itu berarti dalam pertempuran siapa paling cepat selalu sperma yang punya kromosom Y yang menang. Maka anaknya akan laki-laki. Ya, dan seterusnya, ya. Itu konsep dasar tentang sperma dan ovum. Kalau ovum hanya satu macam, dia 22A tambah X, ya. Dia tidak ada yang Y. Satu hasilnya yang fungsional, 3 lagi akan menjadi badan polar atau polosit. Dia akan terdegradasi, dia akan meluruh, hilang. Satu fungsional. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua benar, ya. Yang ketiga, kecepatan pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang atau eritropoiesis adalah 2-3 juta eritrosit per detik, mengimbangi musnahnya sel-sel tua. Benar atau salah? Benar. Maka jawabannya apa? B 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. 3. Jadi eritropoiesis itu dia bagian dari hemopoiesis, pembentukan darah, ya. Hemopoiesis terbagi atas eritropoiesis, ada lagi namanya untuk darah putih leukopoiesis dan trombopoiesis. Nanti silakan dibaca lagi lah, ya. Nah, semakin banyak baca, semakin banyak tahu. Penting jangan bosan membaca. Nomor 11. Dalam, bentar ya, saya dulu, ya, sudah mengetahui ini. Sampai jam 11. 11.10. Di situ ada ini penarikan mahasiswa di Sabah. Dari lompat nggak bisa. Oke, ya, kita lanjutkan, ya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abdullah bin Umar berkata, orang-orang dari kalangan sahabat Nabi yang di antara mereka terdapat Sa'ad sedang memiliki daging. Kemudian salah seorang istri Nabi memanggil mereka seraya berkata, itu daging dahab. Mereka pun berhenti makan. Maka Rasulullah bersabda, makanlah, karena daging itu halal, dan beliau bersabda, tidak apa-apa dimakan. Akan tetapi daging hewan itu bukanlah makananku. Dahab merupakan hewan dari kelompok reptilia yang halal dikonsumsi. Bagaimana yang disampaikan hadis di atas, manakah dari gambar berikut yang kemungkinan merupakan sistem pencernaan dari dahab? Nah, jadi kita carilah di antara 4 pilihan itu yang mana yang kira-kira sistem, bukan sistem, ya, saluran pencernaan C, Pak. dari dahab. Apa jawabannya? C, Pak. C. Alasannya memilih C apa? Itu yang paling penting. Apa alasannya? Memiliki corong Mana corong? Yang mana corong tuh? yang nggak bisa tunjuk, Pak. Nah, kan saya bilang pada bagian atas atau bagian bawah. Tengah, Pak.
Ada corong. Corongnya itu apa? Iya. Organ apa corongnya itu? Reptilia, saluran pelepasnya atau organ pembuangan terakhirnya, anus atau kloaka? Kloaka, Pak. Apa itu kloaka, Kak? Apa itu kloaka? Ini saya panggil kakak nih. Tadi udah ibu. Nanti kalau kakak juga nggak puas, saya panggil adik lah. Boleh dibantu teman yang lain yang tahu, boleh. Open mic saja nggak apa-apa. Apa itu kloaka? Apa bedanya dengan Saluran anus? pembuangan, Pak. Saluran pembuangan. Kayak paret lah gitu ya. Iya. Apa bedanya dengan anus? Kalau sama saja, ngapain namanya berbeda gitu ya. Ayo Ilmi, Ilmi. Saya sempat 3 tahun mengajar di Fatih Putra Alam Lagang. Saya sempat berapa tahun? Sama ya? saja, Pak. 3 tahun saya Kloaka sempat dengan mengajar anus. di Modal Bangsa. Mengajar persiapan UN dan SBMPTN tahun 2010, 2011, 2012. Jadi saya lama, banyak saya ngajar juga di suatu hari di Banda Aceh. Dari mana? Dari biologi. Jadi saya nggak mau tinggalkan biologi lah. Saya bisa bekerja, bisa berumah tangga juga semuanya hasil dari biologi gitu. Biologi harga mati. Silakan Ilmi. Jangan buat Gabungan gitu model Pak. bangsa. Jadi dia kan kalau di hewan biasa kan dipisah gitu. Kalau yang kencing itu biasa melewati saluran kencing. Kalau saluran feses tuh Apa saluran feses namanya sendiri. saluran Tapi kencing? kalau Ayo, apa namanya? Saluran terakhir kencing itu uretra. apa namanya? Iya, bagus, uretra. Habis itu kalau yang feses kan ada sendiri itu anus. Tapi kalau yang kloaka nih kayak dia baik urin maupun feses tuh dan juga alat kelamin tuh di satu lubang yang sama. Oke, bagus. Jadi kloaka adalah muara 3 saluran dalam tubuh. Nah, jadi di situ muaranya untuk feses, ya, untuk pencernaan, juga lubang muara untuk reproduksi, ya, untuk sel kelamin. Satu lagi juga untuk urin, untuk pipis. Nah, itu namanya kloaka. Burung, ya, merpati dan lain-lain juga kloaka, di ujungnya itu kloaka, bukan anus. Kemudian reptil juga dia kloaka. Nah, jadi dari gambar ini bisa kita lihat ya, yang nomor yang D misalnya, D itu kan kelihatan sekali itu satu saluran, maka itu bukan kloaka, itu adalah anus, bukan. Kemudian yang mana lagi? Yang B ujungnya lurus saja, itu anus, maka pasti bukan gitu. Yang mendekati adalah A sama C. Tapi setelah kita lihat-lihat lagi, kita selidiki lagi, yang paling mendekati adalah cendol. Ya, ini yang kayak ada apa nih? Yang kayak ada bintilannya ini, kayak ada tonjolannya ini, itu sebenarnya saluran yang lainnya, gitu ya. Saluran yang lainnya bermuaranya di ujungnya di sini namanya kloaka. Satu lagi, saya pernah baca pada kelompok reptil juga, pada penyu. Penyu itu bahkan respirasinya juga bisa dibantu oleh kloakanya. Jadi di kloakanya itu tipis sekali dan kayak akan kapiler-kapiler darah sehingga terjadi pertukaran oksigen dan CO2 di sini. Jadi kloakanya itu juga bisa bermanfaat untuk respirasi pada kelompok-kelompok penyu ya. Jadi kalian kalau memang sudah sedang dengan biologi jangan tanggung-tanggung. Jadi banyak-banyak baca tentang biologi, nonton Discovery Channel, di YouTube cari YouTube yang kontennya tentang hewan ya. Bagaimana melihat misalnya hewan itu perilakunya, kemudian bagaimana ular tuh gimana ya kawinnya ya. Ular tuh ada penis tidak ya? Itu silakan dipelajari karena itu ilmu gitu ya. Kita dapat semuanya, ada hemipenis lah, ada penis, ada segala macam, ada pengait namanya tahap-tahapan. Selama konteksnya adalah belajar, silahkan. Ada yang tidak setuju dengan jawaban C? Saya sangat terbuka untuk diskusi ya.
Oke, ada pertanyaan bagus ini. Mana lebih panjang? Saluran pencernaan herbivora atau karnivora? Boleh di chat saja, boleh juga kalau malas bicara. Mana lebih panjang salurannya? Sistem pencernaan itu terbagi dua. Ada saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Pertanyaan saya, saluran pencernaan mana yang lebih panjang? Herbivora atau karnivora? Herbivora, Pak. Herbivora. Oke, benar herbivora. Alasannya apa? Ayo speak up. Jangan malu-malu. Sampaikan aja, kan salah nggak dijawab. Dia Kak, kalau yang herbivora itu kan dia kan makan tanaman. Tanaman itu kan ada kayak selulosanya gitu. Jadinya dia lebih lama dicernanya. Oke, bagus. Tadi di soal-soal di atas saya ada sampaikan juga ya. Nah, kenapa tadi ada suara kakak-kakak mau coba berkomentar? Silakan, saya kasih kesempatan. Silakan. Jangan anak Aceh jangan malu-malu lah. Nanti kalau udah sampai level nasional kita tahu ih malu minder, jangan. Sama aja semua ya. Jangan sampai ke minder duluan. Yang dari Pulau Tambah Jawa, sedikit. Kalimantan sama aja. Ya, silakan Kak. Karena sistem pencernaan mereka lebih panjang dibandingkan sistem pencernaan hewan lain. Terima kasih. Itu bukan jawaban dari pertanyaan. Pertanyaan saya mengapa lebih panjang? Nah, mengapa lebih panjang? Ya, jadi hati-hati juga ya. Jadi kita juga harus bisa menjawab pertanyaan sesuai konteks untanya. Jawaban dari Safril Ilmi sudah mendekati ya. Sudah 80% benar lah. Memang kalau kita perhatikan itu lebih susah dicerna tumbuh-tumbuhan karena dinding selnya itu selulosa. Anda mungkin bisa bandingkan kalau ada bangkai atau ada hewan yang mati dan pohon yang tumbang, yang lebih cepat busuk terurai yang mana? Pasti daging ya, hewan. Dia lebih mudah terurai dan busuk. Nah, maka konsep yang saya bilang tadi bahwa bentuk sesuai dengan fungsinya itu berjalan. Karena susah mencerna tumbuh-tumbuhan, dinding selnya itu selulosa yang susah dicerna, maka perlu saluran pencernaan yang lebih panjang agar pencernaannya bisa lebih optimal sehingga nilai gizinya bisa ditingkatkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk keperluan si hewan itu. Di antara hewan-hewan herbivora ya, nah saya sempat baca semalam itu yang terdeteksi paling panjang adalah koala. Koala makan apa? Daun eukaliptus. Jadi dikatakan bahwa usus buntunya sekum ya, sekum namanya kan, usus buntu. Sekumnya itu sampai 2 meter. Dia berlilit-lilit. Ternyata daun eukaliptus yang dia makan pada malam hari itu sampai maksimal sekitar setengah kilo dia makan daun eukaliptus. Umumnya pada malam hari dia makan ya. Itu ternyata disimpan sebentar di sekumnya yang tadi panjangnya sekitar 2 meter itu untuk dilakukan fermentasi. Jadi ada yang namanya pencernaan mikrobiologik melibatkan bakteri-bakteri simbiotik. Keren nggak tuh? Jadi dari cuma makan daun eukaliptus saja dia bisa gendut gitu ya. Gendut-gendut gemoy lah gitu ya. Artinya di situ dijelaskan bahwa kegiatan fermentasi itu bisa meningkatkan nilai gizi sehingga memenuhi kebutuhan si koala. Nah, jadi kalau nanti soalnya di utak-atik kasih gambar anjing sama gambar misalnya gajah gitu ya, dibilang berikut ini yang mencerminkan pencernaan gajah atau perbandingan pencernaan gajah dan pencernaan pada anjing yang mana sudah tahu lah. Yang lebih panjang pasti adalah yang herbivora. Kenapa panjang? Karena lebih susah mencernanya. Jelas ya?
Kita lanjutkan. Nah, sekarang pH. Ini juga nih, lagi-lagi kita minta diuji kemampuan kita melihat tabel, ya. Nah, perhatikan tabel hasil percobaan pengaruh pH buffer terhadap aktivitas enzim. Masih ingat ya, pH 7 itu normal. 89 basa, di bawah 7 asam. Semakin kecil, semakin pH-nya semakin kecil, artinya dia semakin asam. Kita melihat cepat saja. Dari pH yang ada ini, di pH mana yang paling tinggi hasil pengukuran absorbansinya? Absorbansi tahu nggak nih? Apa itu absorbansi? Absorbansi adalah rasio logaritmik dari rasio yang didapatkan ke suatu bahan terhadap Dosen radiasi. saya bahasanya itu kalau kasih kuliah karena S3 itu bisa gitu. Rasio logaritmik. Nah, pusing lah kami minta tamat SMA itu belum tamat nih. Ada yang bisa pakai bahasa yang lebih sederhana? Absorbansi itu sederhananya adalah perbandingan antara sinar yang diserap dengan sinar yang datang. Jadi misalnya nih, bayangkan aja misalnya kayak proses fotosintesis lah misalnya gitu ya. Jadi ini ada spektrofotometer yang bisa dipakai untuk menguji masalah klorofil gitu ya. Jadi kalau seandainya ada cahaya yang menyinari sehelai daun, itu diukur berapa intensitas cahaya yang datang dan berapa yang diserap oleh daun itu atau kloroplas itu gitu ya, diserap. Itu adalah absorbansi. Jadi dari tabel kita bisa lihat yang paling tinggi tingkat absorbansinya tadi, tingkat perbandingan sinar yang diserap dengan sinar yang datang. Tadi mana yang paling tinggi? pH berapa? 8. Yang paling tinggi. Yang pH 7, pH 7. pH 7 ya, 0,146 itu, kemudian 0,3. Kita lihat kiri kanannya, nilai 0,146. Di kanannya 0,05, kecil. Dia paling tinggi. Di waktu 40 menit, pH 7 juga paling tinggi. Ya, paling tinggi. Oke. Secara kasar, secara umum kita lihat paling tinggi di pH 7, artinya di pH netral ya. 7. Nah, data dari tabel di atas berdasarkan pengukuran absorbansi pada berbagai tingkat pH setiap 2 detik, 20 detik selama 2 menit menggunakan spektrofotometer yang diukur pada panjang gelombang 500 nanometer. Nilai absorbansi yang lebih tinggi akan menunjukkan, ingat itu kata kuncinya lagi, dia sering di akhir paragraf dia kasih kata kunci ya, nilai absorbansi yang lebih tinggi akan menunjukkan aktivitas enzim yang lebih besar. Berarti aktivitas enzim yang lebih besar di pH berapa? pH 7 kan? Kenapa? Karena dia menunjukkan, karena dia nilai absorbansinya paling tinggi. Make sense? Dapat ya? Dah. Yang lebih besar. Semua percobaan dilakukan pada suhu yang sama. Nah, jadi dia kasih kunci, dia kunci bahwa suhunya sama nih. Jadi tidak ada pengaruh suhu di sini. Hanya ada pengaruh pH, power of hydrogen, kadar keasaman atau derajat keasaman. Berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang dengan tepat menunjukkan bahwa pH optimum untuk fungsi amilase pada pH 7 adalah, tinggal cari saja A, B, C, atau D jawabannya. Yang A, pH dengan nilai absorbansi terendah akan menunjukkan pH optimum untuk amilase karena pH ini tidak mempengaruhi struktur atau fungsi protein. Benar atau salah? Salah. Ya, tidak sesuai dengan yang tadi kita pahami ya, kita baca ya. B, pH dengan nilai absorbansi tertinggi, oke, tertinggi ya di pH 7 ya, akan menunjukkan pH optimum
Oke, optimum itu yang paling optimal ya. Karena ketika pH-nya naik jadi 8, justru turun lagi kan absorbansinya kan. Untuk amilase karena pH ini tidak mempengaruhi struktur atau fungsi protein. Apa kaitannya dengan protein? Ingat, enzim itu adalah protein. Enzim karena dia protein, kalau pH-nya terlalu asam atau terlalu basa, dia akan mempengaruhi. Enzim kalau dengan suhu, kalau suhu terlalu tinggi dia mengalami namanya denaturasi, rusak strukturnya ya, denaturasi. Sebaliknya kalau suhunya terlalu rendah dia tidak berfungsi protein. Tapi ini karena kaitannya dengan pH, takutnya ke pH saja. Nomor B bisa jadi jawaban, kita pegang dulu. Kita lihat yang lain. Pada pH 9, enzim didenaturasi dan akan kehilangan fungsinya, tetapi tidak pada strukturnya. Error dia nih. Kalau denaturasi yang rusak strukturnya, tapi denaturasi itu kaitannya dengan suhu yang tinggi. Sementara katanya suhunya sama. Jadi pH bukan suhu, maka C tidak tepat. Dodol, pada pH 4 struktur enzim akan berubah dan enzim tidak akan mampu mematalis reaksi. Ya, itu udah ngaco lagi. Jawaban saya, pilihan saya, jawabannya adalah B. BB, terserah menjadi air, menjadi ento, menjadi apa. Kita bahas satu soal lagi ya. Saya merasa bahwa vesika urinaria saya sudah sangat terzolimi. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Saya merasa vesika urinaria saya sudah sangat terzolimi. Apa kira-kira itu? Saya kebelet Pipis. kan vesika urinaria kan anak biologi ini harus vesika urinaria kan kantung kemih ya. Kalau kantung empedu apa? Mana nih hafalan nama ilmiahnya ini kurang nih. Apa kantung empedu? Vesika velea. Kelenjar susu apa? Glandula mammary. Kelenjar keringat. Glandula sudorifera. Kelenjar minyak, glandula sebasea. Kelenjar ludah, glandula salivalis ya. Oke, nggak apa-apa. Kita intermezzo aja biar nggak terlalu bosen menghadapi soal-soal ini ya. Oke, soal terakhir. Nah, saya harus ke belakang, saya sudah kebelet tipis. Soal nomor 13 terakhir ya. Tentang apa ini? Kerabatan ya. Satu organisme baru kita simpulkan dengan X ditemukan di hutan Papua. Para ilmuwan di sana menentukan bahwa urutan polipeptida itu apa ya? Peptida itu ikatan antara sama satu asam amino dengan asam amino lain. Oke, ikatan antar asam amino. Asam amino itu adalah unit terkecil dari protein. Hemoglobin kan guys, jenis protein ya. Protein dalam sel darah merah. Oke. Para ilmuwan di sana menentukan bahwa urutan polipeptida hemoglobin dari organisme baru tersebut memiliki ini kata kuncinya, ada 76 perbedaan asam amino dari manusia, 63 perbedaan dari orangutan, 47 dari tikus, dan 7 perbedaan dari katak. Berdasarkan data di atas, pernyataan di bawah ini yang tepat ditunjukkan oleh suatu. Kalau ada dua organisme, semakin dekat kekerabatannya, semakin banyak kesamaannya. Kalau apa? Kalau semakin sedikit perbedaan, kan mudah sebenarnya kan. Jawabannya apa kira-kira? C. Organisme X lebih dekat kekerabatannya dengan katak. Katak berapa perbedaannya? 7 ya dengan katak dengan manusia. Oh, ya. Karena dia cuma sedikit perbedaannya kan.
Ya, itu kan mudah ya. Itu cuman dia menguji kita bisa melihat kesamaan dari jumlah perbedaan. Dan kita itu bisa mengurutkan mana yang lebih dekat kekerabatannya dan mana yang lebih jauh. Oke, sepakat jawabannya cendol. Semakin sedikit perbedaan, berarti semakin banyak kesamaan. Satu lagi lah ya, boleh ya, 14 ya. Kita bilang korupsi waktu lah. Ini ada 11:06, tadi kan 11:10. The last question. Number 14. Perhatikan potongan ayat berikut ini. Wa masaluhu kamasalil kalbi. Ini kalbi ini anjing ya? Betul kan? Iya, Pak. Ya. Iya. Pernah dengar ceramah Ustaz Abdul Somad bilang kalbi. Kalbi itu anjing. Kalau kolbi baru kalbu ya hati. Anjing. Anjing makan apa? Akan Anjing daging. makan rumput itu kalau anjingnya sudah depresi, putus sama pacarnya. Ya, itu dia. Oke, lihat. Dari susunan gigi kita bisa lihat. Ya. Pemakan daging atau karnivora pasti dia punya gigi yang paling dominan, yaitu caninus. Ya, caninus. Gigi taring. A tak punya gigi taring. B tak punya gigi taring. C ada. D tak ada. Ya sudah. Jawabannya apa? C. Iya. Yang penting tahu saja kalbi itu anjing. Nah, ini yang repot kalau orang-orang kayak saya nih yang tidak hafal. Kalau yang tidak bisa bahasa Arab ya kalau gitu. Yang A ini kira-kira apa nih? Tengkorak siapa ini? Herbivora. Herbivora. Lihat bagian depan di seri bawahnya itu, gigi incisifusnya itu seperti pemotong ya, penarik rumput gitu ya. Ya ini herbivora. Kalau yang B, giginya yang di depan, incisifusnya dominan. Ini sepertinya ya, ini tolong dicek lagi. Saya curiga ini adalah rodentia. Rodentia itu hewan pengerat. Hewan pengerat itu seperti kelinci, marmut, tikus, ya, yang gigi serinya itu dominan, ya, kayak Cinta Laura, Agnes Monica, ya. Gigi depannya itu dia dominan. Dia hewan pengerat seperti tikus, tikus, tupai dan seterusnya. Tapi dicek lagi, ya, sepertinya yang ke sana arahnya. Yang di ini apa ya? Babi, Pak. Babi. Babi Masa? ada. Badak. Ada Apa? culan. Badak kan ada culan. Iya, ini culanya. Kok bisa bilang babi tadi? Iya, ini culanya. Cula. Baik, sekira cukup hari ini ya pertemuan kita. Alhamdulillah, walaupun ada trouble di tengah-tengah tadi, tapi saya senang karena kita bisa belajar sampai tuntas hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Kalau ada candaan yang kelewatan, mohon maaf. Itu hanya sekedar candaan saja, jangan diambil hati. Nanti akan saya record juga videonya, saya coba edit sedikit. Saya lempar ke YouTube saja. Teman-teman kalau yang mengulang-ulang bisa ditonton lagi. Kita ketemu besok, insya Allah. Semoga lancar, semoga Allah mengizinkan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya izin live ya. Live meeting.